pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, kita berdoa dan agama masing-masing. Untuk itu dari ketua kelas mohon memimpin doa. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sebelumnya anak-anak. Nah, Bapak sebelumnya akan mengabsen dulu ya. Ini ada beberapa orang yang tidak hadir dan belum berhadir pada pagi hari ini. Ahmad Aidir, oke, sakit ya. Ahsan, Yan Balkis, Muhammad Fadli, Rajita, Sofwan, Wira, Jaki Nasrullah. Oke ya, ternyata ada satu orang yang tidak hadir. Jadi mudah-mudahan kita doakan mereka yang tidak hadir ini bisa lekas sembuh. Amin. Oke, sebelumnya di mata pelajaran yang kemarin minggu lalu kita kan sudah belajar tentang algoritma ya. Jadi algoritma itu kan apa kira-kira, siapa yang tahu minggu lalu algoritma? Kira-kira apa? Satu cara untuk apa? Untuk mengurutkan atau urutan untuk melakukan tindakan kita terhadap suatu permasalahan. Oke ya. Nah, pada hari ini ya kita akan melanjutkan materi tentang apa itu? Berpikir komputasional. Sebenarnya algoritma itu sebenarnya bagian dari berpikir komputasional. Cuma ada bagian-bagiannya. Kemarin di akhir sesi minggu lalu kan kita bapaknya sekedar minggu depan kita akan belajar tentang algoritma walaupun sesudahnya. Jadi ini bagian ini kita bagaimana kita belajar komputasional dengan notasi-notasi, salah satunya itu akan notasi yang berhubungan dengan algoritma. Nah, oke, di sini kemarin tadi sudah ada kilas ya tentang bagaimana kita apa itu sebenarnya algoritma secara lebih dari bahasa ya. Jadi di sini adalah algoritma adalah berurutan atau terstruktur. Kalau kemarin kan kita ketika ada belajar logika, kemudian ada algoritmanya. Nah, kemarin ada kilas Bapak contohkan tentang bagaimana membuat algoritma yang mudah. Contoh misalnya membuat nasi goreng. Ya, jadi itu salah satu cara berpikir komputasional ya. Cara berpikir komputasional yang paling mudah. Cara membuat nasi goreng. Cara yang lain apa lagi? Buat apa lagi? Yang kira-kira membuat berpikir kita itu berpikir. Karena setiap tindakan kita itu harus berpikir. Ya, berpikir secara komputasional atau secara berurutan. Contoh yang lain apa? Ketika kita mau pergi ke sekolah bisa. Apa tindakan kita ketika kita mau melakukan langkah-langkah kita dalam pergi ke sekolah? Oke, banyak ya. Tidak hanya itu aja, itu kan dan contoh membuat nasi goreng. Buat nasi goreng kan banyak ya. Cara-caranya itu bisa di dikomposisi lebih kecil lagi. Yang paling kecil itu misalnya membuat nasi goreng dengan cara apa? Bisa diperkecil lagi, namanya dikomposisi. Diperkecil kembali urutannya itu misalnya membuat nasi
nasi goreng apa yang disiapkan? Nasi. Nasi. Habis itu Bawang. terus Minyak. ya. Apa yang Anda lakukan ketika memasak? Ketika memasak apa ya? tumis dulu bumbu. Konsep-konsep. Itu walaupun kan simple ya, membuat nasi goreng itu cuma ada cara berpikir kita bagaimana membuat nasi goreng itu yang lebih baik. Misalnya diolahnya seperti apa, ya kan? Dan tidak hanya nasi goreng aja, paling simple apa? Nasi. Itu kan memasak nasi itu perlu juga yang paling simple. Cara kalau orang nggak berpikir nggak bisa masak nanti, betul kan? Betul. Oke. Nah, di sini selanjutnya adalah notasi algoritma. Yang kita lakukan di sini adalah bagaimana kita mengenal notasi algoritma. Nah, jadi apa notasi algoritma ini? Ya kalau misalnya notasi itu berarti apa namanya? Ya seperti matematika ada apa namanya? Yang ada apa namanya? Urutan-urutan notasi ini apa? Bagi misalnya teks-teks yang harus diselesaikan ya, notasi atau prosedur. Kalau ini saya Bapak beri contoh, misalnya, nah ini salah satu contoh notasi, ya, notasi algoritma. Misalnya ini notasinya misalnya baca dari membuatnya apa, itu notasinya itu secara deskriptif, menghitung luas lingkaran, notasinya apa? Luas sama dengan bisa contoh notasi untuk menghitung luas lingkaran apa? Luas lingkaran P kali L kali B T. kali R itu luas lingkaran, itu notasinya. Berarti ibaratnya rumusnya ya. Iya, Kalau di dalam matematika itu namanya rumus untuk menghitungnya. Jadi notasinya apa? Ya itu kalau di dalam apa? Kalau kemarin kita belajar notasinya itu apa ya? Prosedur apa namanya? Kalimatnya. Nah ini contoh juga notasi. Ini udah masuk ke dalam bentuk notasi ya. Contoh notasi algoritmanya. Nah sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana mencari bahas. Salah satunya adalah pembelajaran algoritma dengan menggunakan bahasa algo ya. Jadi apa itu bahasa algo? Bahasa algo adalah sebuah bahasa ya dengan aturan tata bahasa jelas dan dikelola seperti manusia ya. Kalau kalian lihat di situ kan seperti manusia ya bahasa algonya. Dia tidak membutuhkan apa? Komputer. Membutuhkan komputer. Iya. Tidak membutuhkan komputer. Jadi kalian kalau kita berbicara apa? BK atau istilahnya berpikir komputasional tidak harus kita menggunakan komputer. Komputer itu sebagai alat bantu. Alat bantu untuk menyelesaikan persoalan kita. Bagaimana itu diselesaikan oleh mesin. Nah, untuk menerjemahkan itu kita membutuhkan apa namanya? Pemikir kita. Ada tadi notasi secara deskriptif ya. Kemudian ada nanti bahasa algonya. Ada lagi namanya Kursifot. Ya, Kursifot itu contoh yang terakhir tadi. Notasi yang hampir mirip dengan bahasa aslinya. Contoh bahasa asli atau bahasa pemrograman nanti larinya ke pemrograman. Nah kemarin ada beberapa Bapak sampaikan ada beberapa bahasa pemrograman. Contohnya apa yang kalian tahu? Salah satu contoh bahasa pemrograman. Salah satunya apa? JavaScript. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, C++. Itu yang contoh-contohnya ya. Itu bahasa pemrograman. Nah, di sini kalau kalian amati di sini, ya ini mungkin belum bisa kalian amati atau bisa Bapak dapatkan dulu ke YouTube ya. Nah, jadi untuk lagi fokus kalian coba amati video di bawah yang di Bapak tayangkan ya.
sini ada bagian cara apa? Notasi algoritma. Jelas dan lihat ngamatin video yang ada di yang Bapak tampilkan ini. Ya, dari pengamatan kalian tadi, apa yang bisa kalian tarik dari kesimpulan dari video ini? Dari yang kalian amatin tadi, apa yang kalian tarik dari kesimpulan ini? Apa? Fauzi? Menghitung luas lingkaran, Pak. Menghitung luas lingkaran. Dengan apa tadi? Algoritma. Algoritma. Ya, tadi kalian sudah mengamatin dan kemudian informasi-informasi yang ada di dalam video. Dan sekarang bagaimana kita mengkomunikasikannya dalam sehari-hari. Nah, di sini Bapak ada membuat, ya, kita tadi sudah ada buat cara. Nah, ini kartu algo. Nah, notasi algo itu banyak nih. Lihat kan? Nah, tadi kan notasi dengan algoritma yang berhubungan dengan tip ya, yang kalimat ya. Nah, sekarang bagaimana membuat bahasa pemrograman itu dengan bahasa kartu algo. Ini misalnya program saya, contoh ya. Kemudian kalau bahasa pemrograman tulis, apa tulisannya? Tulis halo. Kita berarti halo. Baru selanjutnya apa? Akhir program. Ya udah nanti ya, cetakannya hello. Tulis hello. Itu ada salah satunya. Itu kemudian ada lagi. Ini kepala programnya. Jadi ini di sini ada kepala program. Nah di situ, nah di sini ada tadi udah Bapak kasih ya lembar seperti ini sama kalian. Jadi nanti kalian berkelompok. Nanti Bapak kasih cara membuat bagaimana kita membuat kartu algo untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan kartu algo ini. Jadi kita membuat program yang sederhana dengan menggunakan kartu algo. Jadi nanti kalian cukup kalian tempel-tempel aja di sini. Ini kan bisa di apa ya? Ditempelkan. Nanti kalian letakkan dari meja ini apa pendapat kalian dari kalian membuat kartu algo dengan program tapi dengan menggunakan kartu algo. Ya, jadi masing-masing kalian buat kelompoknya masing-masing. Ya, buat kelompoknya masing-masing. Nah, nanti kartu ini nanti Bapak kasih ya. Ini warnanya beda-beda. Tadi udah ada contoh sekilas kita pembuatan kartu algo. Ya, silakan buat kelompoknya masing-masing. Satu kelompok, dalam kelompok berapa orang? Tugas Anda buatlah persoalan, buatlah program, ya, tapi dengan menggunakan kartu algo, ya, dengan kartu algo. Kemudian program itu kalian tuliskan di sticky note yang telah Bapak berikan kepada kalian. Apa-apa aja, misalnya kayak yang tadi contoh tadi, misalnya program saya, misalnya saya baru misalnya. Lanjut yang kedua apa lagi? Tulis selamat datang. Tulis. Kemudian misalnya
Nah, pekerjaan yang telah selesai, nah nanti masing-masing dari kalian kelompok ini 1, 2 dan sampai 4 kelompok ini masing-masing kalian presentasi ya, presentasi di depan apa hasil diskusi yang kalian dapatkan dengan cara membuat notasi dengan menggunakan kartu alur ini. Nah, kira-kira siapa yang mau maju dulu untuk kelompok mana yang telah apa? Kalau nanti bapak tunjuk. Yo, siapa yang presentasi? Hasil kerja kelompok kami tentang pemrograman kartu alur. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Nama saya Alfa Yusafira. Nama saya Lena Betuli. Saya berangkat kami dari kelompok 2 yang menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Jadi, kelompok 2 ini membuat program yang namanya program baca tulis. Jadi, untuk pertama itu variabelnya kita akan bertemu dengan n bilbul. Lalu untuk instruksi, ketika kita membaca m, maka yang akan tertulis nantinya akan tertulis m juga. Lalu di akhir program itulah yang akan tertulis nanti. Ya, terima kasih. Presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan semuanya. Mudah-mudahan dari hasil diskusi kita ini ada manfaat untuk kita semua, ya, dan untuk kedepannya kita semua. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Dan semuanya silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, terima kasih semuanya. Dengan tempat duduknya sudah kembali lagi. Kalian sudah diskusi, sudah lebih kurang 1 jam kalian mendiskusikan dengan menggunakan notasi algoritma ya. Kita belajar dengan menggunakan kartu algo untuk menerjemahkan suatu bahasa algoritma tadi. Nah, dari sini mudah-mudahan nanti ke depan kita lanjut untuk pembelajaran materi berikutnya bisa dibuat ke dalam bentuk program ya. Dari tentunya tadi kelompok 2 menggunakan bilangan ya. Bilangan. Bagaimana kelompok yang mendefinisikan bilangan itu dia kalau dia tidak sama dengan 0 maka dia lewat. Jadi besar. Itu bagus. Ya sudah mengarah walaupun sana sini masih ada kekurangan. Yang namanya belajar ya kita tetap terus usaha. Itu namanya kita berpikir secara komputasional. Nah, karena waktu juga menyudahi kita, jadi alhamdulillah sudah paham semua ya. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan di kemudian ya atau di luar juga boleh. Oke. Mulai tertib walidaya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.